Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, tempat cerita-cerita horor dan misteri hidup kembali. Malam ini, kami akan membawa kalian menyusuri kisah nyata yang mengerikan tentang dua penebang kayu yang melanggar batas hutan larangan. Mereka tidak hanya bertemu makhluk gaib, tapi juga menghadapi malam yang berakhir dengan teror tak terlupakan. Jangan lupa, nyalakan lampu sebelum mendengarkan cerita ini. Selamat menyaksikan. Malam itu Rudy duduk di teras rumah kayunya yang sederhana. Angin dingin berhembus membawa aroma tanah basah setelah hujan. Kopi hitam di tangannya sudah mulai mendingin. Di seberang meja, seorang pria paruh baya dengan wajah penuh guratan pengalaman duduk menatap Rudy dengan sorot mata serius. Dia adalah Pak Wira, seorang kontraktor kayu besar di kota itu. "Rud, aku punya tawaran untukmu," kata Pak Wira dengan suara berat. "Tapi ini bukan tawaran biasa, hanya untuk orang sepertimu yang tidak mudah takut." Rudy mengangkat alis. "Langsung saja, Pak. Apa yang harus saya tebang?" Pak Wira menarik napas panjang sebelum menjawab. "Ada sebuah hutan di perbatasan desa Karyajaya. Pohon-pohonnya tua, besar, dan kayunya bernilai tinggi. Tapi tak ada satupun penebang yang mau ke sana. Katanya, tempat itu angker." Rudy terkekeh. "Pak, saya sudah lama kerja di hutan. Kalau harus takut sama cerita orang kampung, saya tidak akan punya makan malam di meja." Namun raut wajah Pak Wira tetap serius. Ini bukan sekadar cerita. Yang terakhir masuk ke sana tidak pernah kembali. Suasana terasa berubah. Angin tiba-tiba berhenti, menciptakan keheningan yang ganjil. "Kalau memang bayarannya besar, saya tidak peduli," jawab Rudy akhirnya. Dia terlalu sering mendengar cerita seperti ini. Baginya, semua hanya bualan. Pak Wira menyerahkan amplop tebal. "Imbalannya sesuai. Tapi ingat, Rudy, jangan terlalu dalam ke tengah hutan. Tebang saja yang di pinggir. Dan kalau engkau dengar suara gajah, segera pergi." Rudy tertawa kecil, menganggap itu hanya peringatan berlebihan. Pagi berikutnya, Rudy berangkat bersama Bayu, rekan sekaligus sahabatnya. Mereka menaiki truk kecil yang penuh dengan alat-alat penebang. Hutan Karyajaya tampak dari kejauhan, gelap, rimbun, dan seperti sebuah dinding hijau yang tak tertembus. "Ini serius, Ruth," kata Bayu sambil melirik ke arah hutan. "Aku dengar orang-orang desa bilang ada penjaga di sana, gajah putih. Mereka bilang, itu bukan gajah biasa, itu roh hutan." Rudy hanya mengangkat bahu. "Bayu, kau ini penebang atau pendongeng? Kita kerja, bukan mendengar cerita." Namun semakin mereka mendekat, suasana menjadi lebih aneh. Burung-burung berhenti berkicau, udara terasa lebih dingin, dan yang paling aneh, ada aroma busuk samar, seperti bunga yang telah layu terlalu lama. Saat mereka tiba di lokasi, Rudy turun dari truk dan menatap pohon-pohon besar di sekitarnya. Pohon-pohon itu menjulang tinggi, daunnya lebat hingga menghalangi sinar matahari. Cahaya redup menciptakan bayangan yang tampak seperti sosok-sosok bergerak. "Cepat mulai," kata Rudy sambil menyambar kapaknya. Tapi Bayu tetap berdiri diam, wajahnya pucat. "Ada yang salah, Rud. Rasanya seperti ada yang memperhatikan kita." Rudy hanya menggelengkan kepala, mencoba mengabaikan perasaan ganjil itu. Dia mengayunkan kapaknya ke pohon pertama. Bunyi retakan kayu bergema di antara pepohonan, seolah-olah hutan itu mengerang. Tapi saat itu juga, angin dingin berhembus tiba-tiba, membawa suara aneh, seperti deru napas berat. Bukan suara angin biasa. Bayu meraih lengan Rudy. "Kau dengar itu?" bisiknya, suaranya bergetar. Rudy memandang sekeliling. Pohon-pohon tampak diam, tetapi suara itu semakin jelas. Deru napas dan langkah berat, langkah yang mendekat. Rudy mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasi mereka. Tapi, dari sudut matanya, dia melihat sesuatu di antara pepohonan. Sepasang mata merah menyala, mengintip dari kegelapan. Langit siang itu mendung. Awan-awan gelap menggantung rendah, membuat suasana semakin suram. Rudy dan Bayu telah memulai pekerjaan mereka, menebang pohon-pohon besar di pinggir hutan. Gemuruh suara pohon tumbang menggema, tapi terasa seperti dipantulkan kembali oleh sesuatu yang tak kasat mata. Rudy berdiri di atas tumpukan akar pohon besar yang baru saja tumbang. "Lihat, Bayu, pohon seperti ini bisa jadi kayu berkualitas tinggi. Kita akan kaya." Bayu yang biasanya ceria
hanya mengangguk kecil. Wajahnya terlihat tidak tenang. Dia menatap ke dalam hutan yang gelap, seperti mencari sesuatu. Aku nggak tahu, Ruth. Rasanya ada yang nggak beres. Ah, kau ini. Sudah berkali-kali aku bilang, jangan dengar omongan orang kampung itu. Semua cuma mitos, balas Rudy sambil mengangkat kapaknya. Namun saat ia hendak melanjutkan pekerjaannya, sesuatu menarik perhatiannya. Tepat di tanah, tidak jauh dari tempat mereka berdiri, ada jejak kaki besar. Rudy jongkok untuk melihat lebih dekat. Jejak itu menyerupai jejak gajah, tapi ukurannya jauh lebih besar dari yang pernah ia lihat sebelumnya. Bayu, lihat ini, panggilnya. Bayu mendekat dan wajahnya semakin pucat. Itu pasti gajah putih, penjaga hutan. Aku dengar dari penduduk desa, jejak ini sering ditemukan sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Rudy terkekeh, tapi terdengar gugup. Jangan bercanda, gajah putih itu cuman legenda. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, lebih dingin dari biasanya. Daun-daun beterbangan dan suara aneh mulai terdengar, seperti derak kayu yang dipatahkan, tapi jauh lebih berat. Bayu memegang lengan Rudy. Kau dengar itu? Ada sesuatu di sini. Suara itu semakin jelas seperti langkah kaki berat yang menggema di antara pepohonan. Namun tak ada apapun yang terlihat. Bayangan-bayangan gelap mulai bergerak di antara pepohonan, tetapi setiap kali mereka menoleh, tidak ada apapun di sana. Sudah cukup, kita harus pergi sekarang, kata Bayu panik. Rudy menepis tangannya. Kau bisa pergi kalau takut. Aku tidak akan meninggalkan pekerjaan ini hanya karena suara aneh. Tiba-tiba suara burung besar terdengar dari atas mereka. Seekor burung hitam raksasa melintas, lalu menabrak kepala Rudy sebelum jatuh ke tanah. Rudy terjatuh sambil mengumpat, sementara Bayu berteriak ketakutan. Burung itu mati seketika, tetapi matanya tetap terbuka, menatap mereka dengan pandangan kosong yang membuat Bayu mundur beberapa langkah. Kau lihat ini? Tanya Bayu dengan suara bergetar. Ini bukan kebetulan, Ruth. Kita tidak seharusnya di sini. Namun sebelum Rudy sempat menjawab, suara derak yang lebih keras terdengar dari dalam hutan, disertai oleh gemuruh yang membuat tanah di bawah kaki mereka bergetar. Suara itu bukan berasal dari satu pohon, melainkan seperti puluhan pohon yang roboh sekaligus. Bayu menarik Rudy dengan paksa. Cepat, kita harus pergi. Namun Rudy tetap berdiri di tempatnya, menatap ke arah suara itu dengan mata menyipit. Apa itu? Bisiknya. Di tengah kegelapan hutan, sesuatu tampak bergerak. Kabut yang tadi tipis kini mulai menggumpal, membentuk siluet besar. Rudy bisa bersumpah dia melihat sesuatu, sepasang mata merah menyala, memandang lurus ke arah mereka. Bayu sudah berlari ke arah truk, meninggalkan Rudy yang masih terpaku di tempat. Namun langkah berat itu semakin dekat, dan suara seperti napas kasar mulai terdengar. Rudy akhirnya tersadar. Bayu, tunggu aku! Teriaknya sambil berlari menyusul rekannya. Saat mereka mencapai truk, Rudy menoleh sekali lagi ke dalam hutan. Kabut telah menelan tempat itu sepenuhnya, tapi dia yakin mata merah itu masih menatapnya, seolah mengawasi setiap gerakannya. Malam semakin pekat. Hutan yang sebelumnya terasa hanya sekadar gelap kini berubah menjadi sesuatu yang lebih menakutkan. Rudy dan Bayu duduk bersebelahan di sekitar api unggun, yang nyala apinya semakin melemah. Suasana sunyi begitu mencekam, seolah-olah hutan itu sedang menunggu sesuatu. Hanya suara desiran angin yang sesekali terdengar, ditambah gelegar suara daun yang jatuh dari pohon-pohon tinggi. Rudy memandang api unggun yang hampir padam, berpikir tentang pekerjaan mereka yang belum selesai. Kita harus cepat, Bayu. Besok kita lanjutkan lagi, atau kita akan terus terjebak di sini. Bayu diam, matanya menatap lurus ke dalam hutan yang hitam pekat. Ruth, suara Bayu bergetar. Aku tidak suka ini. Rasanya seperti ada yang mengawasi kita. Semua terasa berbeda sejak tadi. Sudah kubilang, itu hanya ketakutanmu saja. Jangan dengarkan cerita orang kampung itu, jawab Rudy sambil melemparkan ranting ke api, mencoba untuk tidak memperlihatkan rasa takut yang perlahan merayap di dalam hatinya. Namun saat Rudy berbicara, suara yang sangat berat dan dalam tiba-tiba terdengar, seperti langkah besar yang mengguncang tanah. Langkah itu begitu dalam, begitu berat, seolah-olah berasal dari makhluk raksasa yang berjalan perlahan menuju mereka.
Bayu terlonjak berdiri. "Rud, kau dengar itu?" tanyanya dengan wajah pucat. "Itu bukan suara angin." Rudi berdiri dan mengintip ke dalam kegelapan hutan. Di balik pepohonan, sebuah bayangan besar muncul, gelap dan sangat tinggi. Itu tampak seperti sosok yang berjalan perlahan, semakin mendekat dengan suara langkah yang berat. "Sudah kubilang, Bayu," kata Rudi dengan suara yang mulai gemetar. "Kita harus pergi sekarang juga." Namun sebelum mereka bisa bergerak, suara itu semakin jelas, seperti derap langkah besar yang menghentak bumi. Tanah di sekitar mereka bergetar. Rudi bisa merasakan getaran itu sampai ke telapak kakinya. Hati Rudi berdetak lebih cepat. Ini bukan lagi suara hutan biasa. "Tunggu!" teriak Bayu. "Lihat itu!" Dari balik kabut, sesuatu muncul. Sebuah makhluk raksasa, sangat besar, hampir seukuran rumah. Tubuhnya terlihat kabur, tapi bentuknya jelas. Itu seekor gajah. Gajah putih, dengan kulit yang tampak memancarkan cahaya di dalam kegelapan. Namun, ada sesuatu yang aneh. Mata gajah itu memancarkan cahaya merah menyala, menatap mereka dengan amarah yang tak terlukiskan. Gajah putih itu tidak mengeluarkan suara. Ia hanya berdiri di sana, menatap kedua penebang dengan pandangan yang penuh kebencian. Udara di sekitar mereka terasa semakin berat, seolah-olah sesuatu yang tak kasat mata menekan dada mereka. Bayu mundur perlahan, tidak bisa lagi menahan rasa takut yang begitu kuat. "Rud, itu penjaga hutan, gajah putih. Aku dengar kalau ada gajah putih muncul, berarti kita sudah melanggar sesuatu. Kita tidak seharusnya di sini." Rudi, meskipun ketakutan, berusaha mempertahankan ketenangannya. "Itu hanya legenda, Bayu. Tidak mungkin ada gajah sebesar itu di hutan ini." Namun suaranya terdengar goyah dan tubuhnya mulai terasa kaku. Gajah putih itu bergerak maju dengan gerakan perlahan, tetapi setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Bayu menjerit, "Kita harus lari, Rud. Kita akan mati kalau tetap di sini." Tapi saat mereka berbalik untuk berlari, kabut tebal tiba-tiba mengelilingi mereka. Suara derap kaki gajah itu semakin keras, semakin dekat. Rudi bisa merasakan getaran tanah di bawahnya semakin kuat, seperti sebuah ancaman yang nyata. "Rudi, tolong!" Bayu berteriak, terjatuh di tanah karena ketakutan. "Kita akan mati di sini." Saat Rudi hendak berlari ke arah Bayu, suara gajah itu berubah, menjadi suara seperti teriakan manusia yang terperangkap dalam kesakitan. Itu bukan suara gajah lagi. Itu seperti sesuatu yang lebih gelap, lebih mengerikan. Rudi merasa ada sesuatu yang menariknya kembali ke tengah hutan, seolah makhluk itu menginginkan sesuatu darinya. Gajah putih itu berhenti beberapa meter dari mereka, matanya menyala merah, menatap dalam-dalam ke arah Rudi. "Kami melanggar," bisik Rudi, suaranya hampir tidak terdengar. Namun sebelum dia bisa bergerak lebih jauh, kabut semakin tebal, menutupi semuanya. Sesuatu atau seseorang menyerang dari belakangnya. Saat Rudi menoleh, tubuhnya terhuyung dan dunia sekitarnya menjadi gelap. Gajah putih itu masih berdiri di sana, mengawasi mereka dengan tatapan yang lebih tajam, seolah menunggu keputusan terakhir mereka. Rudi dan Bayu berlari tanpa henti, tubuh mereka basah oleh keringat dan napas mereka tersengal-sengal. Kabut tebal menutupi pandangan mereka, membuat setiap langkah terasa seperti menjelajahi kegelapan yang tak berujung. Di belakang mereka, suara langkah berat gajah putih terus terdengar, semakin dekat, semakin menghantui. "Rud, aku tak bisa lagi!" Seru Bayu terengah, tubuhnya mulai melemah. Kakiku tak sanggup." Rudi menghentikan langkahnya, menatap Bayu dengan putus asa. "Kita tak bisa berhenti, Bayu. Jika kita berhenti, kita mati." Namun sebelum Rudi bisa menarik Bayu untuk melanjutkan, suara gemuruh terdengar. Pohon-pohon di sekitar mereka berguncang hebat, dan bayangan besar gajah putih muncul dari kabut. Mata merahnya bersinar lebih terang dari sebelumnya, menatap langsung ke arah mereka. "Kita sudah melanggar batas hutan ini." Suara aneh yang bukan berasal dari manusia atau binatang menggema di udara. Itu seperti perpaduan suara ratusan orang berbicara sekaligus, penuh amarah dan kesedihan. "Kalian harus membayar!" Bayu menjerit, jatuh berlutut, wajahnya penuh ketakutan. "Maafkan kami tak tahu."
Kami hanya mencari kayu. Kami tak tahu ini wilayahmu. Namun gajah itu tidak bergeming. Sebaliknya, tanah di bawah mereka mulai bergetar hebat. Retakan kecil muncul di tanah, memancarkan cahaya merah gelap seperti api yang menyala dari bawah permukaan. Kabut semakin tebal, hampir menelan mereka sepenuhnya. "Ruth, ini akhir kita," bisik Bayu, suaranya penuh keputusasaan. "Tidak," Rudy berteriak, mencoba memegang kendali meskipun dirinya juga diliputi rasa takut yang tak terkendali. "Kita tidak bisa menyerah begitu saja. Pasti ada jalan keluar." Namun sebelum Rudy sempat melanjutkan, gajah putih itu mengangkat belalainya ke langit. Dari belalai itu, terdengar suara raungan panjang yang memekakkan telinga, seolah-olah seluruh hutan ikut menjerit bersamanya. Pohon-pohon di sekitar mereka mulai tumbang satu persatu, menghancurkan apapun yang ada di jalannya. Rudy meraih tangan Bayu dan menariknya untuk berdiri. "Ayo, kita harus lari." Mereka berlari lagi, kali ini dengan sisa tenaga yang nyaris habis. Namun, jalan yang mereka lewati terasa seperti labirin tanpa akhir. Setiap kali mereka berpikir menemukan jalan keluar, mereka kembali dihadapkan pada kabut tebal dan suara langkah berat di belakang mereka. "Apa ini, Ruth? Hutan ini tidak ada ujungnya," teriak Bayu dengan histeris. Tiba-tiba mereka menemukan sebuah sungai kecil yang berkilauan di tengah kegelapan. Airnya memancarkan cahaya aneh, seperti bulan yang terpantul dari permukaan. "Ikuti sungai ini," seru Rudy. "Mungkin ini satu-satunya jalan keluar." Namun saat mereka melangkah ke tepi sungai, gajah putih itu muncul lagi, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Tubuhnya tampak lebih besar, lebih menakutkan. Bayangan hitam menyelimuti tubuhnya, dan mata merahnya semakin menyala, memancarkan amarah yang mematikan. Rudy berdiri di depan Bayu, berusaha melindungi temannya. "Kami tidak bermaksud melanggar wilayahmu. Kami hanya manusia biasa yang tidak tahu apa-apa. Jika kau ingin menghukum, hukum aku, tapi biarkan dia pergi." Gajah itu berhenti sejenak, menatap Rudy dengan pandangan tajam. Lalu suara itu muncul lagi, menggema di seluruh hutan. "Pengampunan bukan hak kalian. Kalian telah mengambil lebih dari yang seharusnya." Tanah di sekitar mereka mulai retak lagi, dan bayangan-bayangan aneh muncul dari dalam kabut. Sosok-sosok itu menyerupai manusia, tetapi tubuh mereka melayang tanpa kaki. Wajah-wajah mereka kosong, dengan mata yang menyala seperti bara api. Mereka bergerak perlahan menuju Rudy dan Bayu, menyisakan udara dingin yang menusuk tulang. Bayu menjerit, jatuh terduduk di tepi sungai. "Rudy, ini akhir kita. Kita tidak akan bisa selamat." Namun tiba-tiba suara lain muncul dari dalam kabut. Suara itu lembut, namun memiliki kekuatan yang menenangkan. "Hentikan!" Sebuah sosok tua muncul dari dalam kabut, mengenakan pakaian tradisional dan memegang tongkat kayu. Wajahnya tenang, tetapi matanya penuh wibawa. Mereka bukan ancaman bagi hutan ini. Mereka hanya manusia bodoh yang tidak tahu batasannya. Gajah putih itu tampak ragu. Sosok tua itu mendekati Rudy dan Bayu, lalu berkata pelan, "Pergilah sekarang, sebelum kalian benar-benar menjadi bagian dari hutan ini. Jangan pernah kembali." Rudy dan Bayu hanya bisa mengangguk, tubuh mereka gemetar. Dengan sisa tenaga, mereka mengikuti sungai, meninggalkan bayangan gajah putih dan makhluk-makhluk lainnya di belakang. Saat mereka mencapai ujung sungai dan melihat cahaya terang dari luar hutan, suara lembut itu terdengar lagi di telinga mereka, meskipun tidak ada siapa-siapa di sana. "Hutan ini telah memberi kalian kesempatan. Jangan pernah mencoba melawannya lagi."